Shalom. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, satu kejutan saya boleh kembali ada di tempat ini. Setelah beberapa saat saya tidak pernah ke sini. Mengapa demikian? Karena biasanya sesuatu yang terputus itu karena saya selalu menyampaikan kebenaran isi Alkitab yang belum tentu sama dengan doktrin gereja. Sehingga terkadang gereja itu pikir-pikir, enaknya tak undang lagi apa enggak. Itu yang terjadi. Bapak Ibu, hari ini tema yang diberikan ke saya adalah Pentakosta. Hari ini saya melayani 4 kali ibadah dengan judul yang berbeda. 1, 2, 3, 4 judulnya berbeda, tetapi judul besarnya itu tetap Pentakosta. Saya ingin menyegarkan Bapak Ibu kembali sebelum kita masuk di dalam bacaan dan merenungkannya. Apa itu Pentakosta? Saya awali dengan ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Itu hari Jumat, sebelumnya dia sudah bersabda, tetapi pada hari ketiga aku akan dibangkitkan oleh Bapakku. Hari Minggu dia bangkit. Pertama kali dia bangkit, hitung 1. Dia buktikan bahwa dia hidup dengan menampakkan diri selama 40 hari kepada para rasul dan kepada para sahabatnya. 40 hari dia menampakkan diri, hari ke-40 dia naik ke surga. Dia memberkati kurang lebih 500 pasang mata sebagai saksinya, dia naik ke surga. Tambah 10 lagi, penta itu 50, itu Roh Kudus itu turun, dicurahkan, yaitu ada pada bacaan Kisah Rasul pasal yang ke-2. Bapak Ibu, saya hari ini ibadah pertama ini judul renungan yang kita mau pelajari adalah Roh Kudus dijanjikan oleh Tuhan Yesus untuk kita. Bapak Ibu, kalau Roh Kudus dijanjikan oleh Tuhan Yesus untuk kita, Anda yakin enggak bahwa ini pasti digenapi? Yakin ya? Berarti untuk mendapatkan Roh Kudus bukan sesuatu yang mustahil. Tetapi kita mesti hati-hati dengan satu pengajaran yang tanpa sadar telah memecah belah umat Kristen. Nah, gini-gini yang kadang tidak suka. Ngerti Bapak Ibu? Apa? Satu pengajaran yang bilang, bukti kamu dibaptis oleh Roh Kudus, kamu berbahasa roh. Ini membuat umat Allah, orang percaya, terbelah jadi 2, antara yang satu berbahasa roh, yang satu yang tidak. Ini racun. Mengapa? Yang tidak berbahasa roh merasa lebih rendah. Yang dikaruniai bahasa roh merasa dia lebih superior. Kenapa? Aku dikaruniai. Bapak Ibu, padahal yang dikaruniai bahasa roh, dia ngomong bahasa roh macam-macam, dia sendiri orang ngerti. Ya Bapak Ibu, nanti kita masuk dalam bacaan, Anda nanti akan tahu bagaimana Anda itu bisa terima Roh Kudus. Sekarang kita baca Yohanes 14 ayat 15 sampai 21. Ini coba saya padatkan ya. Soalnya Bapak Gembala tadi pesan, 40 menit. Waduh, ini nutut enggak ini? Ya, coba saya padatkan. Yohanes 14 ayat 15 sampai dengan 21. Judulnya Yesus menjanjikan penghibur.
Lah kalau dia menjanjikan, ini memang sudah disediakan untuk kita. Logikanya, saya ndak susah toh dapat Roh Kudus itu tadi. Kenapa harus ada kesan seakan-akan kalau aku tidak berbahasa roh, Roh Kudus ndak tinggal di aku. Ini racun. Tetapi apa? Ini adalah sesuatu yang senang dikembangkan oleh dalam tanda kutip gereja tertentu. Bowat, ya. Bahasa Ibraninya bowat. Bapak Ibu, ayo kita baca. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Tujuannya Yesus Tuhan, penolong itu Roh Kudus, itu datang kepada Anda dan saya menyertai kita selama-lamanya, tetapi syaratnya satu, ayat 15. Kalau kamu mengasihi aku, kamu akan apa? Nuruti segala perintahku. Berarti apa? Kamu adalah orang yang sangat cinta sama Tuhan. Berarti kamu juga akan hidup sangat kudus. Walaupun kita tidak sempurna. Sering-sering kali kita masih tergelincir dengan dosa. Tetapi niat kita membenci dosa. Nah kalau itu yang terjadi, Tuhan pernah ngomong, kamu harus kudus sebab aku adalah Allah yang kudus. Suasananya, keadaannya, atmosfernya antara kamu dengan Roh Kudus harus podo kudus. Baru Roh Kudus ngomong, aku akan tinggal di kamu. Kenapa? Karena aku cocok. Aku kudus, kamu kudus, aku mau tinggal di kamu. Kalau kamu tidak kudus, aku tidak bakalan tinggal di kamu. Nah ketika engkau menjadi orang yang seperti ini, Yesus Tuhan bilang, aku mintakan kepada Bapa. Roh Kudus, Roh Penghibur, Roh Penolong itu supaya apa? Supaya kata supaya itu sengaja loh, bukan tidak sengaja loh. Supaya Roh Kudus itu tinggal di kamu selama-lamanya untuk menolong, menghibur dan lain sebagainya, menuntun kamu menjadi anak-anak kesayangan Tuhan. Sengaja, bukan tidak sengaja. Oleh karena itu, waspadai ajaran-ajaran yang melintir isi ayat Alkitab, walaupun mereka tutupnya, casingnya itu di dalam nama Tuhan Yesus. Hati-hati. Balik ke Alkitab. Nah saudara, lanjut sekarang. Yaitu roh kebenaran, dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ketika engkau tahu Roh Kudus tinggal di dalam dirimu, otomatis kamu akan punya hubungan semakin erat dengan dia. Hubungan yang semakin intens dengan dia. Otomatis ada saling pengertian antara Roh Kudus yang tinggal di dalam hidup kita dengan kita. Sebab apa? Semakin saudara setia melakukan firman Tuhan, peringatan Roh Kudus seringkali menggema di dalam hatimu. Kamu mau melakukan sesuatu ini, kamu sudah diperingatkan, hati-hati, ini berdosa. Salah. Kamu mau melakukan ini, dibilangi, kamu gak pantas. Kamu kan melayani Tuhan, kamu kan anak Tuhan. Salah. Itu selalu memperingatkan. Walaupun saudara tetap bisa ngotot, karena apa? Manusia diberi kehendak bebas untuk milih antara taat kepada Allah, Roh Kudus yang tinggal di dalam hidupmu, atau keinginan daging kita semata-mata. Nah Bapak Ibu, aku
tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Ini kata Tuhan Yesus. Kalau saudara buka di handphone pinter saudara, warnanya merah kabeh tadi. Karena apa? Karena itu sabda yang keluar dari mulut Tuhan Yesus di handphone pinter saudara, warnanya merah. Nah, ayat ini seringkali membingungkan orang Kristen, ayat 18 ini. Loh Tuhan, engkau kan sudah naik ke surga. Kenapa dia berani ngomong? Aku tidak akan ninggalkan kamu, aku akan datang kembali. Pikir orang Kristen, oh nanti ketika datang kedua kali, ketika nafiri dibunyikan oleh malaikat-malaikat, itulah dia datang. Enggak. Jangan salah. Peristiwa yang mengilhami konsep Tritunggal Allah itu adalah ketika Yesus Kristus Tuhan itu dibaptis, anak. Kemudian Roh Kudus turun dalam wujud rupa seperti burung merpati, Roh Kudus. Kemudian ada suara Bapa yang maha mulia, dia bilang, inilah anakku yang kepadanya aku berkenan. Dalam satu kejadian, 3 pribadi yang berbeda itu tampil barengan. Tetapi hakikatnya itu satu, karena tiga ini tadi tidak pernah bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Simpen dulu ayat 18, nanti jawabannya akan kita bisa ketahui. Lanjut. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku, tetapi kamu melihat aku sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Kenapa kok seperti itu? Memang dia sudah buktikan dari dia mati, dia hidup kembali. Kok iso hidup? Dia ngomong lagi. Pada waktu itulah kamu akan tahu. Aku bisa hidup kenapa? Karena aku ada di siapa? Ada di dalam Bapakku yang kekal. Nah, saudara yang setia, saudara yang cinta kepada Tuhan, karena ayat 15 tadi ya diakui oleh Tuhan Yesus di sini. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapakku dan kamu huruf kecil, kita di dalam siapa? Di dalam Yesus Tuhan, di dalam aku. Padahal aku di dalam mana? Di dalam Bapa tadi. Otomatis kita ikut di dalam siapa? Kita ikut di dalam Bapa. Dan aku di dalam kamu. Yesus Tuhan juga ngomong. Wolak-walik loh, kamu di dalam aku. Aku Tuhan Yesus di dalam kamu. Kalau saudara jalankan ayat 15. Jadi Anda jangan pernah berpikir kalau Anda belum bisa lakukan ini, Anda akan terima Roh Kudus. Pasti pret. Pasti tidak. Dan orang yang tidak disertai Roh Kudus, jangan pernah berharap Anda dapat karunia Roh Kudus. Pasti tidak. Syarat kamu dapat karunia yang 9 macam jumlahnya tadi, 1 Korintus 12, jika engkau jalankan ayat 15, otomatis Roh Kudus tinggal di dalam kamu. Kalau Roh Kudus tinggal di dalam kamu, Roh Kudus akan lengkapi kamu dengan karunia-karunianya. Oleh karena itu kita banyak melihat orang pakai bahasa roh. 90% palsu. Buktinya apa? Sampai sekarang mana di Indonesia yang bisa menerjemahkan? Ndak ono. Tetapi Anda cuma batin. Lah yo engkau iku pakai bahasa roh. Taji iku memuji bahasa roh, tangannya 2 ngangkat. Kelakuannya di luar gereja kayak gitu kok bisa? Ngerti Bapak Ibu? Itu palsu. Orang yang dikaruniai oleh karunia-karunia Roh Kudus, syaratnya pertama, kamu hidup benar, hidup kudus, melakukan firman Tuhan, Roh Kudus tinggal di dalam kamu.
Nah, oleh karena Roh Kudus tinggal di dalam kamu, kamu dipimpin oleh Roh Kudus, nurut sama Roh Kudus melengkapi dengan karunia. Urutannya seperti itu. Bukan kemudian dipotong siapa saja boleh dapat karunia, pasti tidak. Siapa saja dapat THR dari perusahaan A, loh gak nyambut gawe di perusahaan A mana bisa dapat THR gitu loh. Paham Bapak Ibu? Nah, yang gini-gini kadang gak suka, ngerti? Kenapa? Karena mungkin pendetanya itu kelakuannya juga miring-miring, ketabrak omongan saya gitu. Wes iki ojo diundang. Loh padahal ngundang saya gratis loh, enggak perlu PK. Enteng gereja. Enggak tahu gembala Anda tuh nanti ngundang lagi apa enggak? Karena khotbah cek teluan ya. Khotbah saya masih 3 lagi, itu bicara Alkitab loh, Bapak Ibu. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, lanjut sekarang. 21. Ini menegaskan ayat 15. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Artinya apa? Aku akan menyatakan diriku kepadanya. Saudara akan dikenyangkan dengan janji firman Allah. Sehingga Anda seringkali ngantemi gini, ini Tuhan, ini Tuhan, ini Tuhan. Anda dikenyangkan. Setiap kali Anda ditolong Tuhan, Anda semakin menunduk, Tuhan, aku mau ikut Engkau. Setiap kali Anda disayang Tuhan, Anda akan mengakui, Tuhan aku mau semakin setia. Kenapa? Karena dia buktikan semua janji boleh terjadi di dalam hidup saudara dan saya. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, terus gimana caranya? Saya mesti minta loh, wong Tuhan Yesus itu yang ngomong kok. Lukas 11 ayat 9 sampai 13. Kalau saudara sudah cinta sama Tuhan, hidup kudus, saudara minta. Lukas 11 ayat 9 sampai dengan 13. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Apalagi Anda adalah orang yang cinta sama Tuhan. Orang cinta sama Tuhan dan Tuhan mencintai, belum berdoa saja saudara sudah dicepak nih. Saudara lo cinta ambek cucu saya sudah 5. Dengan suaranya akan hafal. Kita ndak lihat cucu kita, begitu dia nangis, kita langsung kemana? Ke suara tangisan itu golei saudara. Sama. Begitu Anda menjadi biji mata Tuhan, Anda itu baru teriak, Tuhan tolong, dia datang ke sana. Kenapa? Karena hatinya ada di dalam hidupmu. Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur akan memberikan kepadanya kalajengking? Lihat ayat 13. Dia menyediakan dan memberikan kepada Anda itu tanpa syarat yang sulit-sulit. Cukup Anda mengasihi dia, semuanya diberikan kepadamu yang terbaik. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Ini tidak ada urusannya dengan karunia Roh Kudus. Wah, macamnya karunia Roh Kudus itu ada 9, belum tentu Anda semuanya cocok. Belum tentu. Dan Tuhan memberikan, tidak ada kepada satu orang 9 karunia ini komplit, enggak.
Karena Tuhan kepingin antara orang yang mendapatkan karunia Roh Kudus yang ini dan yang itu bekerja sama, bersinergi supaya Anda dan saya tidak sombong. Gitu loh. Tuhan tuh sudah ngikat seperti itu. Makanya orang yang dipasangkan oleh Tuhan dasarnya apa? Aku akan memberikan seorang penolong kepadamu. Sebab apa? Adam tidak sempurna. Hawa juga tidak sempurna. Digabungkan supaya sempurna. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, kelihatannya saya laki-laki begini. Tetapi ada lampu pedot, saya malah ngomong, yang kon sing munggah yang aku sing nyekeli ondone. Istri saya suka penean mulai kecil lah, saya itu takut ketinggian gitu loh Bapak Ibu. Jadi gandeng nih, kalau nyonya saya mau, kon ku yo apa lanang. Alah ini justru itu tadi. Aku akan memberikan seorang penolong yang sepadan bagimu. Aku wedi munggah, kon seneng penean, kon saya munggah tandon banyu, kan gitu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, lihat kapan Anda terima Roh Kudus ketika saudara dibaptis seperti yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus dalam amanat agung Matius 28, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Saudara terima. Tetapi dengan pengajaran ini orang jadi ragu-ragu, apa tenan aku sudah terima Roh Kudus? Jadi ragu-ragu. Nah saudara, kalau semua pengajar kembali kepada Alkitab, saya yakin tidak ada yang ragu-ragu. Mengapa? Karena Yohanes Pembaptis bersaksi. Aku hanya membaptis kamu dengan air, tetapi nanti Dia yang datang kemudian lebih berkuasa daripadaku, membuka tali kasutnya saja aku tidak layak. Dia akan datang untuk membaptis kamu dengan Roh Kudus dan api. Pertanyaannya, yang dilakukan oleh Tuhan Yesus betul membaptis Anda melakukan baptisan? Kita lihat Yohanes pasal 4 ayat 1 dan 2. Dia punya maksud ini, bukan tidak punya maksud. Yohanes pasal 4 ayat 1 dan 2. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, maksudnya Yohanes Pembaptis, meskipun, apa Bapak Ibu? Silakan dibaca. Yesus sendiri tidak membaptis. Saya baptis siapa? Para rasulnya. Dia punya maksud, Anda tidak usah ragu. Dibaptis pendeta zaman sekarang podo ae, semuanya atas namaku. Itu pabrik roti yang mungkin setiap hari produksinya ribuan biji. Mosok bose sing nguleni dhewe. Kiting tangane, betul. Pegawene yang buat, cuma dia ngomong, kayak ono cap merekku ya. Yesus Tuhan juga bilang, baptislah dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Itu sama dengan aku yang melakukan ini. Saudara tidak usah ragu, dibaptis dengan pendeta zaman sekarang. Asalkan dia adalah hamba yang benar, sama. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, sekarang kita mau lihat Kisah Rasul pasal 2 ayat 38. Kisah Rasul pasal 2 ayatnya yang ke-38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus yang merintahkan dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus tadi untuk pengampunan dosamu, maka apa Bapak Ibu? Kamu akan menerima karunia Roh Kudus.
Ayat ini nunjukkan antara baptisan Roh Kudus dan menerima karunia Roh Kudus adalah dua hal yang tidak sama. Kamu dibaptis supaya apa? Kamu diampuni. Bapak Ibu, ketika dia mengeluarkan ayat yang kita sebut amanat agung, dia akan bilang, baptislah dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Banyak sekali orang Kristen yang ngomong, saya mau melakukan amanat agung. Saya mikir, gurung karuan ngerti amanat agung itu isine opo. Ketika Yesus Kristus Tuhan baptislah, berarti apa? Jiwa baru atau jiwa lama? Jiwa baru. Zaman sekarang mana? Banyak kita lihat, pendeta buka gereja itu di daerah yang terpencil sing orang Kristennya ndak ada, semua jubel di ngone mall, di ngone opo dan lain sebagainya. Cek gak rugi su, gitu. Bukan amanat agung. Terus kata baptis lah malah baptis ulang, malah dosa. Yang dibaptis ini karena jiwa baru setelah saudara beritahukan Yesus Tuhan itu siapa, apa yang dilakukan Yesus Tuhan terhadap dirimu, dia bertobat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya pribadi, dia dibaptis. Loh ini malah jemaat tonggone bareng dibaptis ulang, malah keliru. Dosanya di mana? Ketika orang dibaptis, ini kudus loh. Yesus Tuhan bilang, 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir. Pada waktu dibaptis ada 2 orang enggak? Pasti ada, minimal yang dibaptis sampai pendetone. Diantere keluarganya dan lain sebagainya, mungkin di tengah-tengah ibadah. Waktu Pentakosta, waktu Paskah, atau waktu Natal dibaptis. Loh, jemaat menyaksikan. Lebih dari 2 orang, Yesus Tuhan hadir enggak? Hadir. Terus iki mbok batal nih. Tuhan tak ulang ya. Iki gak sah. Loh, sing datang iso ngamuk. Loh, kamu siapa? Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apakah mungkin saya bisa terima Roh Kudus tapi belum saya dibaptis? Jawabnya bisa. Jika saudara adalah pelaku firman dan menunjukkan kepada Tuhan, engkau mencintai dia. Saudara, kita lihat. Kita baca dulu Kisah Rasul pasal 10. Ayat 37 sampai 47. Baru nanti kita ngelihat ayat 1 dan ayat 2. Kisah Rasul 10. 37 sampai 47. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea, sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa dia, yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem, dan mereka telah membunuh dia dan menggantung dia pada kayu salib. Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga, dan Allah berkenan bahwa ia menampakkan diri bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang 12 itu, yang telah makan dan minum bersama-sama dengan dia setelah ia bangkit dari antara orang mati. Dan ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang dialah semua nabi bersaksi. Tidak ada nabi yang tidak bersaksi kepada Tuhan Yesus. Oleh karena itu dia dikatakan dia bukan membatalkan, menghilangkan hukum Taurat, tetapi menggenapi. Sebab apa? Semua nabi di perjanjian lama fokus
nubuatnya hanya khusus untuk kedatangan Yesus Kristus. Tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Dan semua orang percaya. Dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Lalu kata Petrus, bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air, sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita? Peristiwa ini terjadi ketika apa? Petrus itu diundang sama Kornelius. Kornelius ini adalah perwira tentara Itali, bukan orang Yahudi. Tetapi apa yang dilakukan oleh Kornelius pada waktu dia mengundang Petrus? Dia adalah orang yang cinta sama Tuhan. Ya, lihat ayat 1 dan 2. Kisah 10 ayat 1 dan 2. Judulnya Petrus dan Kornelius. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Kornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh. Nah itu, ia saleh. Belum dibaptis ini. Ngundang Petrus tujuannya supaya dibaptis. Dia dan keluarga dan sahabat. Ia serta seisi rumahnya takut akan Allah. Dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Belum dibaptis. Yang terjadi apa? Ketika Petrus berkhotbah menyaksikan Yesus yang adalah Tuhan, mendadak turunlah Roh Kudus kepada Kornelius dan semua keluarga dan sahabat-sahabatnya. Padahal mereka bukan orang bersunat, yang bersunat cuma Yahudi. Yang bersunat cuma Yahudi. Karena Yahudi sunatnya itu hari ke-8. Jadi kalau orang ngaku dia itu lebih Yahudi tapi sunatnya umur 11, umur 10, ngolek ngenteni prai panjang dan lain sebagainya, itu tidak mengikuti sunatnya Abraham, tidak mengikuti hukum Taurat. Bukan. Ya, hari ke-8. Sebab apa? Yesus juga disunat hari ke-8. Ishak juga hari ke-8, ya. Tetapi Ismail pada waktu usia 13 tahun karena perjanjian itu sunat yang pertama. Abraham umur 99 malahan, ya. Nah, Bapak Ibu, yang terjadi apa? Petrus ini adalah rasul yang khusus melayani kelompok orang bersunat. Karena begitu ada sunat, orang Yahudi ini suka arogan. Ngomong, oh kamu nih kafir, bangsa tidak bersunat. Begitu loh. Lah bangsa yang bersunat merasa, aku ini adalah bangsa pilihan. Buktinya apa? Ada sunat. Jadi sunat itu sebetulnya sebagai tanda Bapak Ibu. Sama seperti ini di padang rumput, gembalaan, banyak gembala. Semua bawa lembu sapi dan lain sebagainya. Di zaman dulu lembu sapinya itu ada di tempongnya itu dinyos, dicap iye Ishak Yulianto. Wah itu pokoknya kayak kira oh iki tekku iki iye. Satunya RS Roni Suwono ini ya. Sudah ada tandanya. Sama dengan sunat pada waktu itu. Nah, mereka orang Itali tidak sunat. Dan tidak perlu disunat, ngapain? Wong ini perintah bukan untuk kita kok. Ngapain kepo? Gitu loh. Oleh karena itu, Anda jadi orang Kristen jangan kepo. Ya, contohnya kepo, nanti ibadah kedua tak kasih contoh kepo ya tentang Alkitab. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mendadak mereka dari golongan orang tidak bersunat, kepenuhan roh. Mereka berbahasa roh. Petrus dan teman-teman kaget. Loh, ternyata Tuhan juga memberikan karunia Roh Kudus kepada bangsa tidak bersunat seperti dulu. Kisah Rasul pasal 2.
seperti kita. Petrus ngomong seperti itu. Sehingga Petrus bilang, kalau sudah seperti ini, bolehkah orang mencegah aku untuk membaptis mereka dengan air? Alatnya tetap air, saudara. Nah, ini menunjukkan bahwa Tuhan berkenan memberikan karunia Roh Kudus, berkenan tinggal Roh Kudus dalam hati seseorang. Karena apa? Orang ini adalah saleh, pelaku firman, suka memberikan derma, suka kemudian berdoa kepada Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu, jangan lupakan perintah Tuhan Yesus yang mengatakan demikian. Ketika aku lapar, kamu kasih aku makan. Ketika aku haus, kamu kasih aku minum. Ketika aku telanjang, kamu kasih aku pakaian. Upahnya apa Bapak Ibu? Surga. Kamu adalah domba di sebelah kanan Bapakku yang akan diselamatkan. Dan yang tidak melakukan ini, kamu adalah kambing yang akan dilemparkan ke dalam api neraka yang membinasakan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, sehingga dengan demikian Roh Kudus yang dijanjikan oleh Allah itu akan tinggal di dalam hidup saudara, hidup saya, sepanjang kita menjadi orang yang mengasihi Tuhan, yang melakukan firman Tuhan, dan semakin hari semakin setia. Penutupnya pertanyaan, Pak, bisa ndak Roh Kudus ini meninggalkan saya? Alkitab bilang, Saul adalah raja pertama Israel. Dipilih oleh Allah sendiri. Dan Saul bilang, Tuhan, kenapa mesti aku? Aku kan muda. Aku ndak pengalaman. Sukuku Benyamin ini suku paling kecil. Mungkin masih ada yang lain yang lebih layak. Tuhan tetap ngotot, enggak. Aku suka kamu saat itu. Ketika Saul jadi raja, Saul menjadi orang yang setia. Kemana saja Saul berperang, Saul diberkati kemenangan. Tetapi Bapak Ibu, setelah Saul berubah, tidak setia kepada Allah. Allah mulai kecewa. Terlebih ketika Saul tahu bahwa Daud yang akan menggantikan dia itu menjadi salah satu rencana Allah. Tetapi ditentang oleh Saul. Saul selalu ingin membunuh, melenyapkan Daud. Maka Alkitab menulis, Roh Allah mundur daripada Saul. Bapak Ibu, jaga kesetiaanmu supaya Roh Kudus yang kamu bilang, Tuhan, tadi dalam pujian, aku mau semakin melekat kepada Tuhan. Buat sekarang Roh Kudus, karena kesetiaanmu, karena kekudusanmu, dia semakin melekat di dalam hidupmu. Tuhan Yesus sudah memberkati kita semuanya. Beri kemuliaan buat nama Tuhan. Amin.